asin itu. Jadi itu ada di beberapa titik di kawasan situs Sangiran. Nah, ini hanya kita kenalkan satu lapisan tanah, dan nanti di dalam Museum Sangiran bisa kita kenalkan dari contohnya saja, mulai dari laut menuju ke daratan itu. Ada 4 macam tadi. Iya, ada 4 macam lingkungan yang pernah terjadi di kawasan situs Sangiran. Monggo kita lanjut ke ruangan di Museum Sangiran. Nah, sekarang ini kita ada di Museum Sangiran, itu tepatnya di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Tetapi untuk situs Sangiran, yaitu kawasan yang banyak ditemukan fosil, itu luasnya itu sekitar 59 km persegi. Ada di 2 kabupaten, Sragen dan Karanganyar. Nah, dan museumnya tidak hanya 1, ada 5 yang seperti ini. Dan yang kita kunjungi ini Museum Sangiran, ini pusatnya memang yang paling lengkap ya, yang pertama yang dibangun oleh pemerintah. Tetapi kembali lagi bahwa mereka membangun semuanya itu ada 5 museum. Nah, nanti bisa saya jelaskan mengapa banyak museum yang ada di lingkungan Sangiran. Dan yang kita kunjungi adalah salah satu museum yang terlengkap se-Asia itu. Dan Sangiran itu sudah masuk di World Heritage, ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Jadi Sangiran ini bertaraf internasional. Jadi kita Museum Sangiran ini sangat representatif sekali untuk kita bisa belajar banyak tentang sejarah yang pernah terjadi di kawasan situs Sangiran. Orang luar negeri pun banyak sekali yang datang belajar di sini. Ya, mereka juga riset, ada penelitian-penelitian. Karena penelitian sampai hari ini masih sering dilakukan di kawasan situs Sangiran. Dan penemuannya sudah sejak zaman Belanda. Oh, sudah zaman Belanda ya? Ya, dan fosilnya sampai hari ini masih sering ditemukan oleh penduduk lokal. Jadi masih eksplorasi terus ya? Ya, kalau eksplorasi itu kita tidak boleh karena kita hidup di atas cagar budaya. Jadi hampir yang jenengan banyak lihat di dalam Museum Sangiran itu ditemukan dalam bentuk tidak sengaja. Ya, kecuali oleh para peneliti begitu. Karena mereka wajib ikut melestarikan dari lingkungan yang pernah ada di kawasan situs Sangiran itu. Jadi ketika mereka bekerja di lahan pertanian, mereka membangun rumah, gali pondasi, itu masih sering menemukan fosil. Nah, ketika mereka menemukan fosil, kita serahkan kepada museum. Nah, nanti yang diserahkan itu diteliti. Kalau itu memang benar fosil, itu akan dikasih imbalan. Biasanya dikasih uang. Oh iya, iya, Ini ada di pemburu harta karun. Iya, memang nggak boleh diburu karena itu hanya dalam bentuk tidak sengaja, tidak sengaja. Nah, ini adalah ruangan pertama yang bisa kita kunjungi untuk hari ini. Nah, ini ada 3 ruangan yang seperti ini dan bisa kita lihat. Nah, ini adalah dari secara teoritis Sangiran itu mulai dari 2,4 juta tahun yang lalu dulu pernah menjadi laut. Nah, kalau ada lapisan tanah namanya kalibeng. Nah, kalau orang-orang geologi mereka menamakan kalibeng. Nah, ini lautan. Nah, karena banyak ditemukan mereka fosil-fosil yang dulu hidupnya di air laut. Ada ikan, ada dari penyu, ada dari banyak kerang. Nah, karena erupsi dari gunung berapi berubah menjadi rawa-rawa di 1,8 sampai 900 ribu tahun yang lalu. Jadi mereka mengalami lingkungan rawa-rawa. Deteksinya sama, mereka ditemukan banyak hewan yang hidupnya di rawa-rawa. Ada kudanil, ada buaya, ada kura-kura. Bahkan ada temuan dari manusia purba tertua di Indonesia itu ditemukan di Sangiran, namanya Meganthropus paleojavanicus itu. Dan yang selanjutnya ada namanya kapuh. Kapuh ini hutan terbuka 730 ribu tahun yang lalu. Mengapa dikatakan hutan terbuka? Karena di lapisan tanah ini banyak ditemukan fosil-fosil yang dulu hidupnya di hutan. Ada gajah, harimau, badak, rusa, dan ada generasi manusia purba kedua namanya Pithecanthropus rex. Dan yang ketiga ada daratan kering dan tandus, namanya Notopuro, 300 ribu tahun yang lalu, daratan kering dan tandus. Jadi mereka sudah mulai punah setelah dari zaman keemasan yang 730 ribu tahun. Nah, ini secara teoritis, nah ini secara contoh tangan. Nah, mulai dari lautnya, nah ini dari laut, dari rawa-rawa, dari hutan terbuka dan daratan kering dan tandus. Nah, ini adalah lapisan-lapisan tanah yang ada di situ Sangiran yang bisa memberikan gambaran tentang kehidupan yang pernah terjadi dulu di Sangiran. Jadi lewat lapisan itu mereka bisa diteliti. Oh, kalau Sangiran itu benar-benar pernah terjadi lewat data-data yang pernah diteliti oleh para peneliti yang ada di kawasan situ Sangiran. Nah, ini dari contoh fosilnya. Nah, ini mulai contoh dari fosil ya fosilnya. ini ya? Jadi mereka dari kerang-kerangnya air laut, air rawa. Dan ini ada tengkorak manusia purba. Nah, ini ada bagian belakangnya dan ini ada gigi gerahamnya saja. Memang Sangiran jarang ditemukan dalam kondisi komplit. Entah itu binatang maupun manusia purba jarang ditemukan dalam kondisi komplit. Nah, ini jadi mereka banyak ditemukan di lingkungan Sangiran. Nah, ini ada kapak batu, ada bola batu yang mereka gunakan untuk berburu zaman dulu. Mereka berburu dengan alat yang sangat sederhana, yaitu dengan batu. Dilempar gitu ya, Pak? Iya, dilemparkan. Bulat-bulat itu. Buat dilempar. Betul, ya, untuk dilemparkan. Nanti bisa dilihat prakteknya di ruangan kedua. Nah, ini ada gigi kerbau, ada gigi gajah. Nah, ini gigi gajah.
Itu gigi gajah. Iya, gigi gajah hanya kecil bagian saja itu nanti ada yang bisa kita sentuh itu nanti. Nah, di atasnya ini dari kepala manusia purba yang Pithecanthropus erectus. Nah, ini. Jadi mereka banyak ditemukan di lingkungan Sangiran dengan data yang pernah ditemukan sejak zaman Belanda sampai besar hari juga ini. ya tulangnya. Gitu. Nah, mereka memang banyak ditemukan dalam kondisi tidak utuh, Bapak. Jadi mereka hanya bagian ini bagian belakangnya saja. Bagian atas. Ini bagian atasnya. Nah, ini bagian giginya saja. Itu. Tapi kan ya katanya sama manusia biasa lebih besar ya mereka ya. Hampir sama Bapak, cuma mereka beda volume otak saja. Jadi volume otak mereka baru sekitar 1000, sedangkan kita 1400. Nah paling tua Pithecanthropus itu 870, Pithecanthropus itu sekitar 1000 dan Homo sapiens itu 1100. Sedangkan manusia modern itu sekitar 1400. Semakin kecil berarti semakin sedikit. Iya, semakin tua dia semakin kecil volumenya. Nah ini dari gimana di air laut. Nah ini ada penyu, ada koral, ada dari kerang besar yang semuanya banyak ditemukan di lingkungan Kalau Sangiran. udah jadi fosil gitu udah bentuknya kayak gitu aja ya. Iya, Bisa lebih rusak lagi nggak? Tidak bisa rusak lagi. Jadi ini memang sudah maksimal seperti ini kalau sudah ditemukan dalam kondisi seperti ini. Jadi ini mereka menandai kalau dulu kehidupannya air laut. Ini apa ya Bapak ya? Ini ada kerang besar. Oh, kerang besar kalau ya? mungkin di laut lepas sana isinya mutiara Ibu. Oh Tetapi iya. kalau di Sangiran sudah menjadi Berarti fosil. mutiaranya Iya, Mutiaranya di udah. iya. harusnya Iya. besar sekali ya? Iya, jadi mungkin besar sekali. Jadi Oh, iya, iya. mereka kalau ditandai dengan adanya kerang besar ini berarti zaman dulu laut dalam. Gitu. Jadi iya, Sangiran termasuk iya. laut dalam. Oh laut Iya. dalam ya Pak ya? Semakin dalam semakin gelap. Nah itu. Nah di sana ada dari moluska di air kalau ini rawa. sekarang Nah ini, ya, nah zaman ini. sekarang. Ini hanya jaraknya sekitar 300 meter dari Museum Sangiran ini sudah menemukan suatu kawasan kerang-kerang yang sangat banyak. Bahkan kalau kerang-kerang ini sudah tidak ada artinya kalau di Sangiran. Mereka saking banyaknya. Saking Gitu. banyak ya. Ya, jadi tetapi kita memang tidak boleh mengeksplorasi untuk menggali, dicari fosilnya nggak boleh. Itu karena Oh, kita iya. kembali hidup di atas cagar budaya. Ya, baik, Nah baik. ini dari fosil gajah. Nah ini Oh ini gajah ya? Nah ini gajah ada gadingnya sangat panjang, ada 4 meter dari gadingnya. Nah ini ada kepala gajahnya. Nah kalau kita lihat gambarnya di sana ada 3 gambar gajah karena ada 3 spesies Bapak. Oh. Ada namanya mastodon, stegodon dan elepas. Nah elepas itulah gajah yang sekarang masih hidup, ya di Sumatera. Kalau Nah, yang ini sama ini udah nggak iya jalan. sudah punah. Punah malah. Nah untuk membedakan ketiganya kita lihat dari bentuk giginya Bapak. Oh. Nah ini dari yang elepas yang sekarang masih hidup. Jadi ini gigi gajah yang sekarang masih hidup bentuknya seperti ini. Nah ini yang stegodon yang ini dan ini yang mastodon. Nah ini yang mastodon. Mereka cuma punya tular, ternyata Iya. kita gigi juga. Iya gigi. Jadi mereka itu lengkap dari taring yang mana namanya gading ini ada gigi gerahamnya ada. Jadi mereka komplit untuk dari kehidupan mereka. Jadi ini semuanya anatomi tulang dari gajah yang pernah ditemukan di lingkungan Sangiran semuanya fosilnya asli. Gadingnya Iya. segede gitu berarti gajahnya besar sekali ya Pak ya betul. dulu Jadi ya? kalau dengan asumsi dari gajah 4 meter, zaman dulu bisa mencapai panjang ukuran 11 meter, tingginya 6 meter. Segede rumah gajahnya itu. Dan Oh, iya, umurnya iya. lebih dari 5 tahun. Pernah hidup di kawasan situ Sangiran. Tidak hanya puluhan atau ratusan, bahkan ribuan. Oh, ribuan ya? Ribuan karena banyak sekali. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, karena mereka mengalami satu kondisi dari ini adanya bencana alam. Mereka kena erupsi gunung berapi, salah satunya itu dan kondisi yang semakin panas, jadi mereka tidak bisa bertahan. Untuk secara teori Karena kita mengalami 4 ya, mengalami perubahan lingkungan itu. Nah, dari beberapa ini tulang-tulang dari tulang belakang ada tulang kakinya semuanya asli banyak ditemukan di lingkungan Sangiran. Ini jadi ini dari femurnya di sini, jadi tulang kakinya. Ini tulang iga. Nah, itu komplit. Semuanya asli tetapi tidak satu binatang mereka itu. Dari beberapa kumpulan binatang gajah yang pernah kawasan kita. Nah, ini dari Gajah itu termasuk mamalia. iya, termasuk mamalia. Termasuk mamalia. Nah, ini ada dari buaya asli juga. Buaya. Ya, aligator. Nah, ini Buaya, yang hidup di Helios. rawa-rawa Buaya aligator. loh. Dan ini yang gavialis hidup di air sungai, mereka 730. Ini ribu tahun yang giginya, lalu. Ya, ini matanya ya, harusnya. yang mata di atas Ibu. Kalau ini tetap rahangnya. Oh rahang Iya, ini. karena Oh, jadi matanya kamuflase nggak ada ya? dari buaya ketika di dalam air itu matanya melihat di permukaan itu. Jadi Oh. mata di atas itu. Di atas Nah, ya. di Oh, atas iya, itu. iya, iya. Nah, gitu. Tapi Jadi kayak modelnya kayak mata. ya seperti itu. Tapi itu murni Masih mulutnya. gitu. Buaya zaman dulu gede banget ya, Ya, Pak ya? besar sekali. Dan kita lihat ini sangat spesial karena sangat utuh sekali. Jarang ditemukan dalam kondisi seperti iya, ini. iya, Nah,
ini ada giginya masih menempel di Predator, dinding ya. tanah. Nah ini ada dari Waduh. sama buaya tapi ini yang hidup di air sungai. Kalau itu rawa-rawa. Wah, itu rawa-rawa ya. Aduh. Itu apa ya itu ya? Pengawet. Ya itu silika gel bapak. Silika gel. Oke, untuk pengawet biar Untuk tidak lembab menghilangkan saja. aroma. Oh iya, jamur, jamur. Nah ini ada replika saja tidak asli. Oh, replika tidak asli ya. Tidak asli. Dan ini adalah dari lingkungan 730.000 tahun yang lalu. Jika kita balik ke masa lalu, ada kerbau, ada rusa, ada dari banteng, dan sangiran itu mewakili 50% jenis fosil yang ada di seluruh dunia. Spesiesnya ada di Sangiran. Oh, ada di Sangiran semua ya? 50%. Yang salah satunya tidak pernah ditemukan di Sangiran adalah fosil dinosaurus. Oh. Lebih lama lagi. Iya, lebih lama lagi betul. Mereka sekitar 200 juta tahun yang lalu, punah sampai 60 juta tahun yang lalu. Jadi kita belum muncul sama sekali, sehingga kita tidak ditemukan dari fosil dinosaurus. Oh, iya, iya. Gitu. Nah, bentuk jika kita bisa balik ke masa lalu melihat Sangiran seperti di lukisan itu. Oh. Itu direkonstruksi oleh para ahli yang pernah datang ke Sangiran meneliti dengan temuan-temuan data yang ada di kawasan situ Oh Sangiran. iya, 730.000 tahun iya, yang lalu. baik. Nah ini ada dari badak, nah ini asli juga badak. Oh, ini badak. Badak, ada rang atas, ada rang bawah, ada dari harimau, ada dari babi hutan yang mereka banyak ditemukan di lingkungan Sangiran. Jadi rantai makanan yang pernah berjalan di kawasan situ Sangiran itu sangat utuh sekali. Jadi mereka ada predator, ada karnivora, ada herbivora yang mana hidup pada satu kawasan namanya situ Sangiran. Nah, zaman dulu mungkin sama di lukisan itu. Jadi mereka pada satu tempat itu Sangiran pada waktu itu sangat ramai sekali dipenuhi oleh banyak binatang. Karena dilihat dari jejak yang pernah ditinggalkan yaitu dari temuan fosilnya yang jumlahnya sangat banyak. Tapi mereka nggak saling serang-serang gitu. Ya kemungkinan bisa saling serang seperti yang Ini apa babi hutan? ini babi hutan, babi hutan. Jadi mereka ya tetap seperti yang kita lihat di padang sabana Afrika. Kalau kita lihat di Badak-badak juga ya, banyak, badak sama. juga banyak. Karena fosilnya itu banyak. Gitu. Jadi tidak hanya satu juga mereka lebih dari di kawasan. Jadi fosilnya sampai hari ini itu lebih dari 100.000 di jumlahnya. Yang kita lihat ini hanya perwakilan saja. Yang lain yang banyak disimpan di gudang museum. Oh, malah ada gudang juga. Ada gudangnya. Di sini itu Oh, ada itu kamar, alien. ada Lovely, lampu, lovely tuh. ada Itu di caveman. Ya. kumpet, ada mes untuk para peneliti. Mereka Tapi kalau yang boleh dikunjungi cuma museum. betul, yang boleh kunjungi memang museum saja. Nah, ini adalah dari bentuk manusia purba. Kalau kita lihat dari rekonstruksinya hampir sama tinggi besarnya dengan orang sekarang. Yang tadi saya sampaikan bedanya itu volume otak sama bentuk tengkorak kita. Jadi bentuknya seperti ini, Bapak. Ini ya. Tapi dia sama. Itu yang dilihat bentuk tengkorak manusia purba. Yang aslinya disimpan di tempat khusus karena ini jarang ditemukan, jadi sangat berharga sekali. Jadi kita takut kalau dicuri orang, kalau dihancurkan orang, begitu. Oh, berarti ini khususnya. cuma- Tapi ini replikanya aja udah mirip kayak Iya. anu ya. Iya. Tapi kalau itu yang hewan-hewan asli. asli karena banyak mudah ditemukan di lingkungan Sangiran. Oh, berarti ini ibaratnya Ini adalah rekonstruksi, jadi Manusia Sangiran purba. banyak ditemukan seperti ini. Akhirnya para ahli bisa merekonstruksi kembali. Oh, kira-kira bentuk manusianya seperti ini zaman dulu itu. Jadi intinya ini tidak asli. Ini Iya, replika. Oh, iya, iya. Jadi nggak perlu takut. Iya. Nggak ada rohnya. Nggak ada rohnya. Oh, iya, iya, iya. Kan ada baik. kalau misalnya asli kan takutnya wah. Iya, apa nggak ada. Tapi tahu dari tinggi badannya Itu itu sekian itu dari mana? Dari ini besar dari kepala manusianya, besar Oh. ditemukan dari kakinya, atau Berarti dari ini tangannya. jenisnya anak-anak gitu. Iya, mereka hanya Apa ini dewasa gambaran juga? ilustrasi saja. Ilustrasi. Jadi ilustrasi saja kemungkinan Jadi mereka tingginya hidupnya seberapa? seperti ini begitu. Tingginya Nah, seberapa belum tahu. Iya, tingginya seperti ini, Bu. Seperti ini. Ini real. Oh, ini Dari- ditemukannya iya. di daerah sini, Iya, dekat-dekat betul. sini. Dan bahkan Sangiran itu bisa support sekitar 50% temuan di seluruh dunia didapat dari Sangiran. 50%-nya. Sehingga mereka bisa merekonstruksi secara lengkap seperti ini karena banyaknya temuan. Lebih dari 100 individu ditemukan di kawasan situ Sangiran. Memang dari 100 individu itu tidak utuh semuanya begitu. Tapi kalau di gudang di sana juga dikasih tempat-tempat khusus Betul. juga ya Pak. Jadi ditata berbagus nanti bisa kita lihat Oh, di ada videonya ada. Videonya. Oh, iya, iya, baik, Ada baik. videonya. Nah, ini adalah kawasan Sangiran. Ini tempat nemu fosil. Nah, ini luasnya 59 km persegi, tetapi yang kali ini kita lihat itu dari khususnya temuan tengkorak manusia purba. Karena temuan tengkorak manusia purba itu sangat penting peranannya untuk ilmu pengetahuan, gitu. Sehingga ditandai penyebarannya. Nah, Ya. dari yang kita lihat dari beberapa temuan sudah sejak zaman Belanda 1939 sudah banyak nemu fosil. Zaman perang ya nemu Ya. fosil. Nah,
Nah, kalau menurut saya dari banyaknya ini yang paling spesial kayak nomor Sangiran 33. Ada namanya Sutanto, itu bapak saya. Oh, bapaknya. Iya, bapak Oh, saya iya. aktif sebagai peneliti sampai hari ini. Oh, iya, iya, Jadi, iya. Berarti anu kontribusinya tinggi sekali Iya, keluarga Oh, ini. iya. yang nemu tadi gading 4 meter itu juga bapak. Oh, bapak. Iya, Oh. itu. Berarti ya udah dapat reward juga. Iya, kalau reward zaman dulu sangat kecil sekali. Zaman dulu menurut cerita bapak saya yang 4 meter itu dapat uang dari pemerintah provinsi itu 1 juta. Oh, zaman dulu ya? Ya, 1980 berapa begitu. Paling sekitar sekarang 10 jutaan ya. Iya, kemungkinan besar seperti itu. Kalau sekarang rewardnya lebih gede. 19 Kecil. tahun berapa, Mas? 1980-an tepat nemunya. 1880. Tapi kalau udah tahun 2019 80 kan? Saya belum lahir, Pak. Tapi tahun 2002 2003 UMR daerah Karanganyar Solo kan 590 lah. Itu berarti kalinya berapa yang? Banyak loh, Pak, itu 1980. 1 juta itu dari Pak Gubernur Pak Semarang, Jawa Tengah, zaman dulu. Ah, iya, Kalau iya. misalnya reward lebih besar ya tetap luar negeri. Iya. Iya. Nah, ini dari Kudanil. Oh, ini Kudanil. Ya, ini rekonstruksi asli. Oh, ini asli ya? Ya, ditemukan dalam satu tempat mereka 70%. Nah, ini jadi mereka sangat spektakuler juga ditemukan Kudanil. Tapi kalau Kudanil kayaknya ukurannya seperti sekarang hampir ya. sama seperti yang Di sekarang. Taman Satwa Juruk kan Betul, iya. seperti sekarang, cuma yang beda itu gajahnya. Gajahnya jauh lebih besar. Oh iya Ini iya gajahnya. iya. Nah, ini ada dari manusia purbanya. Nah, ini jenis-jenis manusia purbanya. Iya. Mungkin kalau jenengan dulu sekolah itu ada namanya Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo Oh. sapiens. Tetapi kali ini di museum semuanya sudah berubah nama menjadi Homo erectus semuanya. Oh, Homo erectus. Nah, Homo erectus archaik ini yang paling tua. Nah, Oh, ini paling archaik. tua. Nah, ini paling tua. Ini usia di 1,8 juta tahun yang lalu, Oh, hidup di iya, kawasan iya. situ Sangiran, dan ini yang namanya Homo erectus tipik dulu namanya Pithecanthropus erectus. Nah, saya kenalkan dengan Sangiran 17. Nah, Sangiran 17 adalah tengkorak manusia purba yang paling lengkap ditemukan di lingkungan Sangiran. Artinya mereka dengan temuan tengkorak inilah bisa menjawab keraguan-raguan orang zaman dulu peneliti ketika mereka itu ragu antara kera dengan manusia. Nah, setelah mereka tahu kalau ini adalah ditemukan ini ada gigi, ada wajah, ada tempurungnya, mereka para antropolog mengetahui kalau ini memang benar-benar manusia gitu. Sehingga nama Pithecanthropus berubah menjadi Homo erectus. Oh, Homo erectus. Ya, Pithecanthropus ya. Dulu Pithecanthropus paling sempat itu ya. Nah, ini Homo erectus progresif Homo sapiens. Oh, Homo ini. sapiens. Nah, ini Homo sapiens. Nah, inilah generasi manusia purba yang paling akhir. Nah, kalau kita namanya Homo sapiens sapiens, manusia modern itu. Beda. Jadi Homo sapiens sama Homo sapiens sapiens. iya itu. Tapi ada beberapa pertanyaan, apakah kita keturunan dari manusia purba? Nah, hari ini kita datang ke Museum Sangiran sedikit sharing saja. Jadi saya di sini belum tentu benar. Saya tetapi hanya ingin menyampaikan dari beberapa Ya, narasumber yang ya. pernah kita minta keterangan bahwa kita itu tidak secara langsung keturunan dari manusia purba. Karena manusia purba ini pernah punah dan akan muncul kehidupan baru yang kita sekarang. Gitu. Jangan-jangan Adam dan Hawa Nah, itu tadi. nah, Adam dan Hawa itu adalah kehidupan yang kita sekarang. Nah, Iya. mereka jauh sebelum Adam dan Hawa. Mereka jutaan tahun sampai ratusan ribu. Sedangkan kita baru sekitar puluhan ribu tahun yang lalu dengan Adam dan Hawa itu. Ya itu betul. Jadi itu tetapi kembali ke Masuk, hanya sharing saja. betul. Kita Tapi mesti- masuk juga lah logikanya Ah, kan kita nggak ada sama persis sama mereka gitu. nggih. Nah, ini ada dari temuan terbaru penduduk lokal. Ini terbaru ya, paling baru. Nah, ini penduduk terbaru. Jadi ini ada gading gajah, ada kaki gajah, ditemukan di tahun 2019. Nah, ini 2019. bahkan sekitar 1 minggu yang lalu masih banyak yang menerima imbalan datang ke Museum Sangiran. 1 minggu yang lalu. Jadi mereka masih banyak menyerahkan ya, ini orang sini, orang mereka masih berkegiatan, mereka masih banyak menemukan fosil yang diserahkan. Tapi nggak sengaja Iya, betul. menemukan gitu Betul, ya. karena lahan-lahan mereka banyak mengandung fosil. Tapi Sehingga zaman sekarang rewardnya berapa? menemukan. ini tapi tidak untuk dikonsumsi. Oh iya, yang baik, kemarin baik, baik. yang pernah nggih. Oh iya 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 iya. Nggak, Bahwasanya nanti aja, nanti ya, aja, nanti saya aja. sampaikan. Iya, nanti aja. Nah, tapi yang di sini ada dari yang nemu fosil. Nah, biar kita lihat gudang fosilnya ini iya. adalah orang-orang yang sampai hari ini menemukan fosil. Oh, ini ada videonya ya? Iya, ada Sangiran. videonya. Jadi yang terakhir yang dipublikasikan untuk imbalan itu temukan tengkorak manusia purba tahun 2017 dikasih uang 25 juta untuk tengkorak manusia purba. Itu tengkorak saja ya. temuan yang paling ini paling prestisius, paling Oh, iya. tinggi nilainya. Gitu. Iya.
tapi padahal kalau dipikir Iya, itu kalau yang seperti itu. Padahal saya nemu tengkorak Ya, kemarin umpama begitu kan, semuanya dikasih uang. Oh ya. Oh ya. Iya. akhirnya dengan kemes. Iya, akhirnya tidak rapuh. Oh iya. Nah, ini adalah lini masa dari perkembangan Sangiran itu. Jadi ini adalah perkembangan dari Sangiran 1926 sudah diteliti oleh orang Belanda sampai hari Oh, ini juga 26 masih ya. penelitian dan ini adalah museum-museum yang lain. Dan ini ada museum-museum yang lain. Jadi Berarti ada kerjasama nggak antara Indonesia dengan Belanda untuk Sangiran? ada beberapa koleksi fosil mungkin dibawa ke sana Bapak. Zaman dulu ketika mereka masih meneliti di sini, barang-barang yang mereka temukan di Sangiran mungkin dibawa ke sana juga. Karena mungkin ada beberapa informasi kemarin dari orang-orang Belanda di Museum Leiden Belanda ada boothnya khusus lapaknya Indonesia, barang-barang Indonesia. Iya, iya. Mungkin salah satunya juga fosil dari Sangiran gitu. Nah, Kalau ini mau kerjasama sama Belanda sebenarnya bagus sih di Iya. bidang kayak apa budaya, di bidang kayak mereka suka sih bekerja Iya. sama orang Manang Indonesia. sangat maju sekali ya. Oh iya. Hati-hati. Iya. Nah, kalau yang di Sangiran ini banyak simbol-simbol gajah. Karena dominasi temuan terbesar itu dari fosil gajah, Bapak. Oh, baik Makanya baik. Kabupaten Sragen sendiri di setiap kecamatan ada lambangnya gading. Nah, karena Oh. banyak ditemukan dari fosil gajah. Nah, kalau di bawah ini banyak ditemukan fosil dari eranya rawa-rawa, Bapak, 1,8 juta tahun yang lalu. Di bawah ini. Jadi mereka terbawa arus aliran karena di hulunya sana banyak ditemukan dari lingkungan rawa-rawa. Kalau pantau-pantau Oh. kamu jatuh bayar. Iya, Kok nggak ada airnya sama sekali? Ya, itu kalau ada airnya pas hujan saja. Oh, pas hujan, Pas ya. hujan saja. Nah, itu jadi sungai yang kecil. Nah, itu. Nah, monggo kita masuk di ruangan kedua, ruangan namanya langkah-langkah kemanusiaan. Ya, siap. Kamu kecantikan itu sini, Pak. Nah, kamu Pak. Ini Pak kamu. Kamu ini terus, Bu. Karena di sini Ya. Tuh. ini adalah film teori Big Bang. Oh. Ini bagaimana terbentuknya alam semesta. Oh. Jadi bentuknya tata surya. Oh. Ya, ya. Bima Sakti. Nah, ini dari dari batu meteor. Nah, Batu batu meteor? meteor ya, batu dari luar angkasa jatuh sampai bumi tidak habis. Nah, ini batu meteor. Mereka banyak. Cuma segitu. Iya, kecil. Mereka mengalami perjalanan yang sangat jauh sehingga perhiasannya habis, Bapak. Oh, ya, Ya, terkikis terbakar. kita itu ya. Terbakar. Masuk atmosfer. Iya, masuk atmosfer. Mereka banyak menyisakan ditemukan di lingkungan Sangiran tapi jatuhnya masa purba dulu, Bapak. Itu. Jadi kalau orang-orang Sangiran biasanya untuk batu cincin. Kakek. Iya, batu akik itu. Biasa banyak dijual beli di toko-toko Oh, iya iya. banyak. Itu. Padahal laki anu ya, harganya murah. Iya, harganya Padahal murah. mahal. Iya. Gitu. Nah, ini ada dari fosil dinosaurus ya, Dek. Nah, Oh, ini adalah iya, fosil iya. dinosaurus. Mereka memberikan tambahan pengertian kepada kita bahwa dinosaurus itu benar-benar pernah ada, tetapi tidak pernah ditemukan di lingkungan Sangiran atau di Indonesia. Nah, mereka Ini hidupnya hanya di- replika ya, berarti? replika saja. Nah, itu hidupnya sekitar 200 juta tahun yang lalu. Oh. Nah, ini ada ini giginya. Ya, ini giginya ada seperti kayak kukunya, kakak cakarnya itu. Tuh, Elios. Ini gigi dari Kuku. T-Rex paling Oh, besar. ini gigi T-Rex ini? Iya, betul. Sangat besar sekali. Iya, iya. Jadi beberapa lingkungan belahan dunia yang juga ditemukan dari fosil dinosaurus. Kalau yang ini, Bapak? Ini dari lingkungan dari bawah air laut Oh, yang sama 500 tadi. juta tahun yang lalu. Jadi mereka jauh lebih tua lagi. Nah, ini kerang-kerang. Nah, ini seperti anu saja tapi enggak ini Oh, kerang. iya. Iya. Replika Itu. atau? Iya, replika Oh, saja. replika. Replika saja. Oh, baik. Itu banyak sama di sana juga Oh, lebih di sana jauh. sama ya? Ditemukan dengan masa yang jauh lebih tua. Itu. Laut dalam. Mereka pernah banyak kerang-kerang ditemukan juga di lingkungan Sangiran.
Tapi Sangkiran mulai ada kehidupan air laut itu 2,4 juta tahun yang lalu. Jadi beda masa. Beda masa ya. Baik. Tapi di sini masih ini ada dari sama fosil-fosil di mana Oh, fosil-fosil ya. yang sekitar 60 jutaan tahun yang lalu mereka menuju ke Sangiran. Artinya kalau Sangiran sendiri mulai dari sini. Mulai dari Sangiran. Nah, ini ada dari gigi ikan hiu. Oh, ini gigi Iya, ikan ikan hiu hiu. asli itu banyak ditemukan. Ini yang asli ya? Asli. Banyak mudah ditemukan di lingkungan Sangiran. Nah, ini ada megalodon, gigi hiu besar. Nah, Gigi hiu besar megalodon. ya? Oh, berarti ditemukannya ada yang besar, Ada yang besar, ada yang kecil. kecil. Betul. Yang besar, ada yang kecil. Giginya itu ya. Iya, jadi mereka sangat besar sekali. Kalau dengan gigi seperti ini bisa mencapai 20 meter itu panjangnya. 20 meter. Iya, gigi hiunya itu sangat panjang sekali. Kalau ini asli ya, Pak? Ini yang replika. Oh, replika. Iya, kalau ini Tapi asli. asli. Iya, Ini asli ya, baik. Ada beberapa dari lingkungan yang pernah ditemukan di Sangiran. Ada kerbau, ada dari gajah, ada dari Kerbau, beberapa ya. tulang-tulang yang pernah ditemukan. Ini di- replika juga? Replika juga. Oh. Replika juga. Gajah purba. Replika juga. Iya, Nah, baik. ini adalah dari teorinya Charles Darwin. Oh, Charles Darwin. Nah, ini jadi banyak pro dan kontra. Ini dari sana ke sini Iya. apa sini ke sana? Nah, ini menurut teori, Oh. dari teori Charles Darwin bahwasanya mereka menurut golongan primata muncul di kehidupan dunia itu mulai dari sini menuju ke sana. Oh, sini menuju ke sana ya. Ini dulu. Ya, gitu. Jadi tapi banyak orang memberikan analisa tanpa membaca bukunya kalau manusia itu berasal dari kera, tetapi nggak seperti itu sebenarnya. Jadi iya. manusia ya manusia, kera ya kera, cuma muncul di kehidupan dunia ini berbeda ya. Oh, Mereka iya, mengalami proses iya. yang berbeda muncul di kehidupan dunia ini karena kehidupan di muka bumi ini tidak pernah sama. Jadi Oh, langsung iya. komplit semuanya seperti tidak, tapi mereka melalui tahapan-tahapan. Nah, Iya, tahapan-tahapannya seperti ini karena Charles Darwin tidak pernah menyimpulkan kalau manusia berasal dari kera. Oh, iya, iya. Jadi ini hanya lini masa dia muncul di kehidupan muka bumi ini. Oh, Tetapi iya. menurut dari beberapa narasumber para ilmuwan yang